Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan, sekarang kita akan mempelajari tentang aliran Syiah yang ada di dalam salah satu aliran dalam Islam. Syiah menurut etimologi yaitu pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali, artinya pengikut Ali. Jadi Syiah ini awalnya adalah pengikut Sayyidina Ali, yaitu pada perang Siffin, pada perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, di mana kelompok Sayyidina Ali terbagi menjadi dua, yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari Abdullah ibn Saba, yaitu seorang pendeta Yahudi yang berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Artinya Abdullah bin Saba ini orang munafik yang tak luarnya Islam tapi dalamnya tidak Islam. Sedangkan tujuannya hendak merusak Islam dari dalam. Kenapa dia masuk Islam? Untuk merusak Islam dari dalam. Karena mereka tidak sanggup mengacaukan Islam, menghancurkan Islam dari luar. Ada beberapa propaganda Abdullah bin Saba yang dilakukan ketika dia masuk Islam. Yang pertama, menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman ibn Affan dan menyanjung-nyanjung Ali ibn Abi Thalib secara berlebih-lebihan. Ini tujuan untuk memecah belah antara Sayyidina Ali dengan kelompok Ali dengan kelompok Sayyidina Utsman bin Affan. Propaganda ini mendapatkan sambutan dari masyarakat Madinah, Mesir, Basrah dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya sudah dari dulu provokasi-provokasi itu ada, fitnah-fitnah itu ada dari dulu. Ya kalau sekarang sistemnya modern, menggunakan media, WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Kalau dulu mungkin dari mulut ke mulut. Tapi propaganda itu sudah ada. Karena dia tahu Islam dengan kekuatan tidak akan bisa dikalahkan. Tapi dengan propaganda dan fitnah ini Islam bisa hancur dari dalam. Yang kedua, sehingga menyebabkan Sayyidina Utsman bin Affan wafat, terbunuh. Yang kedua, membuat hadis palsu yang bertujuan mengagung-agungkan Ali ibn Abi Thalib dan merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Affan. Propaganda jahatnya adalah al-wisayah, al-wasiat. Yaitu wasiat Nabi Muhammad SAW supaya khalifah imam sudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ini dibuat-buat sebenarnya. Yang kedua, padahal Nabi waktu wafat tidak pernah berwasiat apa-apa, tapi memutus kepercayaan orang-orang Syiah bahwa ketika Nabi wafat, salah satu wasiat Nabi adalah menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah pengganti beliau, bukan Abu Bakar, seperti itu. Yang kedua, ar-raja, kembali, yaitu Nabi Muhammad tidak boleh kalah dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ini kepercayaan ditanamkan kepada pengikut-pengikut yang ditanamkan oleh Abdullah bin Saba. Karena Nabi Muhammad kan lebih hebat, ngapain gak bisa kembali orang Sayyidina Nabi Isa aja bisa kembali. Itu propaganda. Malah Nabi Muhammad sendiri tak pernah mengajarkan semacam itu. Nah, ini yang diikuti oleh pendapat orang-orang Syiah, yang sebagian besar orang Syiah. Yang ketiga, ketuhanan Ali bin Abi Thalib, bahwa paham dalam tubuh Ali bin Abi Thalib tersemayam unsur ketuhanan. Nah, ini agak berbahaya, nanti menganggap bahwa dalam diri itu bahwa kita ini aja Tuhan-Tuhan, jadi Tuhan-Tuhan kecil, ya, seperti itu. Bahwa Ali ini luar biasa, bahkan menganggap Ali lebih hebat dari Rasulullah SAW. Ada beberapa sekte-sekte Syiah yang ada di dalam Islam, ya, yang pengikut-pengikut Syiah. Pertama yaitu ada namanya sekte Sabaiyah, pengikut Abdullah ibn Saba yang mempercayai kembalinya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib di akhir zaman. Malaikat Jibril telah keliru dalam menyampaikan wahyu dari Tuhan. Jadi Malaikat Jibril wahyu keliru ini katanya, menyampaikan wahyu kepada yang pantas sebenarnya Ali katanya, bukan Nabi Muhammad.
Dan wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib justru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sekte Sabaiyah namanya. Ada juga sekte Kaisaniyah, pengikutnya Mukhtar bin Ubay as-Saqafi. Golongan ini tidak percaya adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum, artinya tidak terjaga dari dosa, tak mungkin berbuat dosa, sama dengan Nabi, dan juga mendapatkan wahyu. Nah, ini juga aliran sesatnya. Yang selanjutnya aliran Zaidiyah, pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini berkembang di Yaman, tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Mengenai pelaku dosa besar, mereka berkeyakinan apabila mati sebelum bertaubat maka akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, ini sekte Syiah yang salah satu sekte yang masih dianggap tidak sesat oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sekte ini tidak mengkafirkan di luar golongan, di luar Sayyidina Ali, tidak mengkafirkan di luar golongannya, dan tidak mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain. Ini sekte yang masih dianggap benar oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syiah Zaidiyah. Dan ini hampir mirip dengan kelompok Ahlus Sunnah juga. Bedanya di sini kalau pelaku dosa besar, kalau belum bertaubat akan masuk neraka selama-lamanya. Tetapi kalau orang Ahlus Sunnah mengatakan orang dosa besar, sebesar apapun dosanya, ketika masih ada iman di hatinya walaupun sebesar darah, maka dia akan tetap masuk surga. Yang terakhir Syiah Imamiyah. Nah, ini Syiah yang percaya kepada Imam 12. Ya, kepada imam-imam ditunjuk oleh langsung. Ini imam-imam ini dianggap sebagai imam yang langsung ditunjuk oleh Nabi Muhammad, yaitu pertama Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali dan sebagainya, ya, sampai ke-12 Husain bin Ali, Ali bin Husaini, Muhammad bin Ali, Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad, juga diserang dengan Ja'far As-Shadiq, cicit Rasulullah, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, yang ke-10 Ali bin Muhammad, dan 11 Hasan bin Ali, yang ke-12 Muhammad bin Hasan. Nah, ini yang 12 ini dianggap sebagai Imam Mahdi menurut aliran Syiah. Kalau menurut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah, juga keturunan dari Rasulullah SAW. Yang menjadikan mereka ini Imam Syiah, ya mereka orang-orang Syiah. Sebenarnya mereka sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai imam-imam Syiah. Seperti itu anak-anak, materi yang dapat sampaikan. Nah, aliran Syiah ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu hampir semuanya dikatakan menyimpang dari ajaran Islam, kecuali satu yang masih mendekati ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Syiah Zaidiyah. Oke anak-anak, ini apa yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.